Selamat malam. Cerita kali ini masih tentang pengalaman mengerikan keluarga penjaga SD. Semoga teman-teman belum bosan ya. Karena emang Mbak Ningsih ini ceritanya cukup panjang dan banyak banget. Jadi rasanya sayang aja kalau aku gak ceritain semuanya. Oh iya, sebelumnya maaf lahir batin ya. Teman-teman pasti udah tahu ya, kalau rumah dinas kami itu berada di samping makam keluarga dan depan-depanan sama makam umum. Nah, posisi ini sering banget buat kami mengalami hal-hal ganjil tiap ada orang yang baru meninggal dan dimakamin di sana. Baik di makam keluarga maupun di makam umum. Jadi bisa dibilang tiap ada makam baru, kami ini hampir selalu mendapatkan hal-hal ganjil baru. Contohnya, kami sering banget mendengar suara tangisan di tengah malam di hari yang sama seseorang dimakamin di sana. Atau kami akan ditampakin sosok orang yang meninggal itu di beberapa sudut sekolah. Mungkin ini adalah ulah jahil jin yang menyerupai orang yang meninggal itu. Atau apa? Kami nggak paham. Pokoknya setiap ada orang yang meninggal, aura lingkungan sekolah dan rumah kami ini beda. Seperti kejadian yang akan aku ceritakan ini. Suatu hari, tepatnya di hari Sabtu sore, waktu itu kegiatan masih seperti biasa. Bapak baru saja mengunci ruang-ruang kelas setelah selesai dibersihkan. Ibu juga sedang menutup warung kecilnya yang ada di samping rumah. Sore itu, Mas Adam lagi tidur. Sementara aku dan Rama lagi bermain kartu di teras rumah. Saat itu, samar-samar kami semua mendengar suara kentongan yang diketuk satu kali berjeda. Begitu seterusnya. Di mana itu adalah cara warga desa sekitar untuk mengabarkan berita lelayu atau kematian. Dan kalau diperhatikan, bunyi kentongan itu berasal dari desa A atau desa yang ada di sebelah kiri sekolah. Mendengar suara kentongan itu, Bapak segera mempercepat pekerjaannya dan langsung ganti baju untuk pergi melayat ke desa A. Sementara ibu sibuk mencari tanaman dringo dan umbi banglai di samping rumah untuk ditumbuk. Setelah itu, hasil tumbukan daun dringo dan banglai itu diusapkan di ubun-ubun kami. Ini adalah tradisi kami saat ada orang yang meninggal. Kalau kata ibu sih, biar anak-anak tidak terkena sawan dari orang yang meninggal itu. Setelah itu, ibu pun menutup semua jendela dan pintu, lalu menyalakan lampu. Padahal saat itu belum terlalu sore, mungkin baru sekitar jam 4 sore. Gak lama, aku ngelihat ada beberapa orang yang berjalan di jalan depan sekolah dengan membawa cangkul. Sepertinya itu adalah bapak-bapak yang akan menggali kubur. Dari jendela, aku perhatikan rombongan bapak-bapak itu bukan menuju makam umum, melainkan masuk ke area makam keluarga yang letaknya di depan sekolah. Wah, sepertinya yang meninggal adalah salah satu dari keluarga Mbah Arjo. Karena makam itu memang milik keluarga Mbah Arjo. Tapi siapa yang meninggal ya? Pikirku. Karena setauku, keluarga Mbah Arjo itu gak ada yang sakit. Dan kalau tanah sudah digali, biasanya malam ini juga proses pemakamannya. Gak lama, bapak yang tadi pergi melayat pulang. Tapi beliau langsung ganti baju, lalu pergi ke gudang sekolah untuk mengambil cangkul. Bapak mau ikut gali kubur ya? Tanyaku. Iya, Nduk. Bapak, emang yang meninggal siapa pak? Kok dikuburnya di makam depan? Itu cucunya Mbak Arjo, Nduk, yang tinggal di kota. Kecelakaan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku. Ya udah, Bapak ke makam dulu ya. Pamit bapak sambil berlalu membawa sebuah cangkul menuju makam. Setelah itu, aku pun membantu ibu di dapur memasak makan malam. Singkat cerita, sekitar memasuki waktu Isya, sayup-sayup kami mendengar rombongan pembawa jenazah lewat di jalan depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Cukup lama kami mendengarnya. Dan kami pun memang mengintip dari balik jendela.
dan melihat rombongan itu masuk ke area makam keluarga. "Ibu kenal cucu Mbak Arjo yang meninggal nggak?" tanyaku. Enggak, Duk. Ibu cuma kenal orang tuanya aja. Jawab ibu sambil menyuruh kami masuk kembali ke dalam kamar. Nah, saat masuk kamar inilah samar-samar aku mencium bau anyir. Kayak bau darah tapi banyak gitu. Dan entah kenapa hawa kamarku saat itu gak enak banget. Macem pengap lembab gitu. Padahal tadi biasa-biasa aja. Dengan sedikit was-was, aku pun mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Dan syukurlah gak ada satupun yang aneh. Tapi bau anyir itu tetap ada. Dan karena ngerasa gak enak, cepet-cepet aku keluar dari kamar lalu bergabung sama ibu duduk lesehan di depan TV. Kebetulan Mas Adam dan Rama juga sedang tiduran di atas tikar. Gak lama, bapak pun pulang ke rumah lewat pintu belakang atau pintu yang ada di samping warung kecil ibu. Setelah menyapa kami, bapak langsung mandi dan sholat isya. Menurut bapak, cucu Mbak Arjo yang meninggal itu masih muda. Mungkin baru berusia 17 tahunan. Karena almarhum memang masih sekolah SMA. Saat itu bahkan almarhum ini meninggal karena kecelakaan motor saat pulang sekolah. Tadi agak aneh, Bu. Cangkul yang dipakai buat gali kubur pada lepas. Termasuk cangkul bapak. Padahal itu cangkul baru loh. Tapi copot. Cerita bapak. Loh, kok bisa, Pak? Cangkul bapak-bapak lain juga? Tanya ibu. Iya, punya Pak Umar malah gerompal ujungnya. Kayak kena batu. Padahal gak ada batu di tanahnya. Terus tanahnya itu digali rasanya keras banget, Bu. Padahal kan tanah biasa. Dan baru kena hujan juga paginya. Tapi gak tahu kenapa keras banget tanahnya. Kata bapak lagi. Itu perasaan bapak aja kali. Ucap ibu. Enggak, Bu. Kata bapak-bapak yang lain juga gitu. Mereka kan udah pengalaman gali kubur. Apalagi Pak Umar. Selama ini kan pasti beliau yang gali-gali tanah setiap ada yang meninggal. Tapi ngalamin cangkulnya gerompal itu baru kali ini katanya. Bapak juga sedih, Bu, pas lihat almarhum. Waktu diturunin itu bagian kepalanya merah, Bu. Kayaknya darahnya netes terus dari kepalanya. Sampai-sampai kain kafannya basah kena darah. Ya Allah, semoga amal ibadahnya diterima ya, Pak. Bisik ibu. Dan malam itu suasana rumah kami ini cukup suram. Entah karena kami ikut merasakan sedih atas kematian cucu Mbah Arjo atau gimana. Pokoknya kami lebih banyak diam. Dan suasana rumah juga macam dingin gitu. Tapi karena lama-lama aku juga ngantuk, aku pun masuk kamar dan mencoba untuk tidur. Dan sepertinya aku sih sempat tidur. Sebelum akhirnya aku mengalami sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Gini ceritanya. Awalnya aku emang lagi tidur. Bahkan udah tidur. Dalam tidurku itu, aku mimpi kalau ranjangku ini macem digoyang-goyang gitu. Tapi anehnya, pas akhirnya aku buka mata, aku sadar kalau emang ranjangku ini beneran goyang-goyang. Kayak ada yang sengaja goyang-goyangin. Seketika aku kaget dan langsung seger. Dan posisiku saat itu beneran goyang-goyang di atas ranjang. Lebih kagetnya lagi, detik itu juga aku sadar kalau ternyata goncangan itu berasal dari badanku yang emang sengaja diayun-ayun oleh sosok yang lagi megangin kakiku. Iya, ada yang lagi megangin ujung kakiku di pojok ranjang. Wah, saat itu aku benar-benar takut setakut-takutnya. Apalagi aku benar-benar bisa ngelihat sosok itu dengan jelas. Karena kan emang dia berdiri persis di depanku sambil pegang kakiku. Tangan dinginnya menyentuh kakiku. Dan mukanya itu pucat banget. Dari pelipisnya terlihat darah yang udah mengering. Amin. Katanya. Wah, aku teriak-teriak sejadi-jadinya. Sampai-sampai bapak dan ibu panik bangun dan langsung menghampiriku.
"Bapak, ada hantu Bapak. Dia pegang kakiku, Pak." Tangisku. Dan saat itu ibu dan bapak langsung menenangkanku dan mengusap ubun-ubunku. Gak ada apa-apa, Duk. Kamu mimpi. Ucap ibu sambil memelukku. Saat itu aku belum berani buka mata. Udah yuk, tidur di kamar ibu aja. Sama Mas Adam dan Rahma. Ajak ibu. Dan kejadian malam itu ternyata hanyalah sebuah awal dari teror yang akan mengganggu keluargaku selama beberapa hari ke depan. Karena setelah aku yang pertama diganggu, ternyata besoknya, lebih tepatnya besok paginya, giliran bapak. Jadi seperti biasa, setelah sholat subuh, bapak akan mulai menyapu halaman sekolah dan membuka semua pintu-pintu ruang kelas. Nah, saat bapak membuka pintu kelas 1, di mana itu adalah pintu pertama yang dibuka bapak, beliau langsung kaget. Kenapa? Karena di dalam kelas itu, tepatnya di bangku kedua dari depan, bapak melihat ada seseorang yang lagi duduk sendirian. Walaupun remang-remang, bapak yakin sosoknya itu laki-laki, berbadan ceking. Dan dia jelas bukan guru, apalagi murid. Karena kan ini masih pagi buta. Dan lagi, posisi pintu beneran baru dibuka sejak sore dikunci. Wah, bapak yakin banget, 100% itu bukan manusia. Bapak jelas kaget. Tapi pengalaman beliau yang bisa dibilang sudah cukup kenyang dengan hal-hal gaib di sekolah itu, mencoba bersikap santai dan mengabaikan sosok itu. Beliau pun keluar dari kelas 1 dan melanjutkan membuka kelas-kelas lain. Dan anehnya, di setiap kelas yang baru bapak buka, sosok laki-laki itu selalu ada dan selalu duduk di bangku kedua dari depan. Tapi lagi-lagi bapak mengabaikan kehadiran sosok itu dan masih lanjut membuka semua ruangan. Sampai akhirnya di kelas terakhir atau di kelas 6, bapak penasaran. Beliau pun memberanikan diri untuk mendekati sosok itu dan bahkan duduk di sampingnya. Karena menurut bapak, kemunculan makhluk-makhluk gaib itu hampir selalu ada maksudnya. Ya walaupun gak jarang mereka hanya jahil sih. Tapi gak tahu kenapa, kali ini bapak yakin banget makhluk ini tuh punya maksud yang ingin disampaikan. Jadinya bapak pun benar-benar memberanikan diri. Kamu siapa? Ada perlu apa kamu di sini? Bisik bapak. Tapi beliau hanya ngomong aja, tanpa berani ngelihat ke arah sosok itu. Dan tunggu punya tunggu, si sosok ini bukannya jawab, justru ngilang. Iya, dia ngilang gitu aja. Jadi pas bapak nengok, sosok itu udah gak ada. Melihat itu, bapak ya hanya bisa diam, sambil mengedarkan pandangan ke seluruh bagian ruang kelas 6. Tapi ya gak ada apapun. Jadinya bapak keluar dari kelas dan berniat balik ke rumah. Tapi sebelum beliau jalan ke lorong kelas, gak tahu kenapa bapak ini pengen nengok ke arah makam keluarga Mbah Arjo yang emang berada di depan sekolah. Dan di saat itulah, tepat di jalan masuk makam, bapak melihat ada sosok laki-laki berdiri di sana. Astagfirullah. Ucap bapak. Bapak yakin banget sosok yang tadi duduk di ruang kelas dan sosok yang sedang berdiri di depan jalan masuk makam itu adalah sosok yang sama. Dan sebenarnya ini tuh bukan hal yang baru ya buat bapak dan kami. Jadi tiap ada orang yang baru saja dikuburin, baik itu di makam keluarga maupun makam umum, bisa dibilang kami selalu mengalami hal-hal aneh yang berkaitan dengan almarhum. Baik itu berupa suara-suara atau bahkan penampakan-penampakan macam ini. Bu, tadi bapak ngeliat di kelas, di semua kelas, Bu. Ucap bapak. Mendengar itu, ibu yang lagi masak di dapur terdiam sesaat. Sekali lagi, keluarga kami sudah hafal kalau ada yang meninggal, beberapa hari pasti ada kejadian ganjil. Ini agak beda, Bu. Ada apa ya? Kayak ada yang mau disampaikan, Bu. Ucap bapak. Coba panggil Ningsih, Bu. Lanjutnya lagi.
Setelah itu kami bertiga, aku, ibu, dan bapak duduk di depan pawon. Yuk, semalam kamu lihat apa? Tanya bapak. Saya lihat ada mas-mas pak, keningnya berdarah. Dia bilang apa nggak, Nuk? Dia bilang, tolong, gitu pak, ucapku. Mendengar itu, bapak manggut-manggut dan berpesan kepada kami semua untuk banyak-banyak istighfar. Maksudnya agar kami tidak diganggu atau mengalami hal-hal aneh lagi. Setelah itu, karena hari ini adalah hari Minggu dan kebetulan bapak libur, bapak pun berniat untuk datang ke rumah Mbak Arjo. Selain melayat, beliau juga ingin menceritakan hal ganjil yang kami alami. Sesampainya di rumah Mbah Arjo, bapak melihat di halaman rumahnya udah ada sebatang pohon pisang yang sepertinya baru aja ditanam. Seketika bapak sadar kalau cucu Mbah Arjo ini meninggal di hari Sabtu. Jadi di desa itu ada semacam kepercayaan di mana kalau ada orang meninggal di hari Sabtu, besar kemungkinan orang yang meninggal itu akan ngajak teman. Jadi di depan rumahnya akan ditanami pohon pisang. Jujur aku nggak tahu ya hubungannya apa hari Sabtu dan pohon pisang. Tapi sederhananya si pohon pisang ini tuh semacam jadi penangkal agar kematian almarhum ini nggak merembet ke kematian-kematian yang lain. Konon di desa ini pernah ada kejadian. Pas orang meninggal di hari Sabtu, beberapa hari berselang ada lagi orang yang meninggal, berulang sampai 3 orang. Dan baru berhenti setelah ada seorang sesepuh menanam pohon pisang di depan rumah orang yang meninggal pertama kali. Jujur, kebenaran cerita kalau meninggal hari Sabtu bakal ngajak temen ini gak bisa dibuktikan ya. Entah memang kebetulan aja atau mitos ini benar. Wallahu alam. Yang jelas sejak saat itu, penduduk desa ini akan selalu menanam pohon pisang di depan rumah almarhum jika dia meninggal di hari Sabtu. Begitupun di depan rumah Mbah Arjo. Bahkan kala itu gak hanya pangkal pisang aja, tapi ada semacam sesajen juga di sampingnya. Begitu bapak masuk, di rumah Mbak Arjo ini ramai. Banyak orang yang melayat walaupun semasa hidup cucu Mbak Arjo ini tinggal di kota. Tapi nama baik Mbak Arjo dan kekeluargaan warga desa yang masih sangat erat membuat kami sama-sama berduka. Jadi, walaupun dia tinggal di kota, tapi warga desa tetap merasa sedih. Nah, pas bapak lagi bersalaman dengan beberapa orang yang ada di sana, nggak sengaja bapak ini ngelihat sosok pemuda ceking di samping rumah Mbak Arjo. Bapak tentu saja kaget banget, karena sosok itu mencolok banget keadaannya. Mukanya itu pucat banget dan ada darah yang masih mengucur dari keningnya. Dan sekilas sosok itu mirip dengan pemuda yang tadi pagi dia lihat di ruang-ruang kelas. Astagfirullahaladzim, ucap bapak. Dan cepat-cepat beliau memalingkan muka. Lalu kembali fokus bersalaman dengan orang-orang di sana. Ridwan ini anak saya satu-satunya, Kus. Saya nggak nyangka dia pergi semudah ini. Kenapa bukan saya saja? Ucap seorang laki-laki paruh baya sambil memeluk bapak. Dia adalah Pak Hasan atau ayah dari pemuda yang meninggal. Mendengar itu, bapak hanya bisa mengusap punggung Pak Hasan mencoba menguatkan. Dan di momen inilah, lagi-lagi bapak melihat si pemuda pucat itu. Tapi kali ini bukan di samping rumah, melainkan di samping lemari bifet yang ada di ruangan itu. Jadi deket banget. Dan saat itu bapak yakin ekspresi sosok itu kayak marah sambil melihat ke arah Pak Hasan yang sedang memeluk bapak. Dan lagi-lagi bapak hanya bisa istighfar sambil memejamkan mata. Setelah agak tenang, bapak pun mencoba mengajak Pak Hasan untuk sedikit menjauh dari keramaian. Kedatangan bapak memang bukan hanya ingin melayat, tapi juga ingin menanyakan sesuatu. Dan bapak juga sebenarnya nggak tega ya, menanyakan hal-hal soal almarhum di saat masih berduka kayak gini. Tapi bapak hafal banget polanya. Jika suasana rumah dan keluarganya ditampakin hal-hal aneh setelah kematian seseorang, bisa dipastikan ada hal yang belum selesai atau pesan yang ingin disampaikan almarhum kepada keluarganya.
Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, konsekuensinya ya keluarga Bapak yang akan selalu diganggu. Makanya, Bapak pun memberanikan diri bertanya kepada Pak Hasan. Awalnya, Bapak cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami sama aku dan beliau sendiri tadi pagi, termasuk penampakan pemuda pucat di rumah itu. Mendengar cerita Bapak, Pak Hasan ini kayak kaget banget. Dia pucat dan lemas. Kamu gak bercanda kan, Kus? Astagfirullah, San. Rasanya gak pantas saya bercanda di saat kayak gini. Coba diingat-ingat, apakah almarhum ada nazar atau keinginan yang belum terlaksana? Karena sepertinya almarhum minta tolong, San. Ucap Bapak. Saat itu, Pak Hasan hanya terdiam dengan pandangan kosong. Dan melihat itu, Bapak juga nggak bisa maksa ya. Karena kan pasti Pak Hasan juga kaget dan tentu saja bingung. Sampai akhirnya karena udah siang, Bapak pun pamit. Bapak pulang walaupun belum mendapatkan jawaban. Yang penting Bapak sudah menyampaikan apa yang beliau alami dan keluarga Bapak alami. Nah, sebelum pulang, Pak Hasan ini sempat memberikan sebuah bungkusan daun pisang yang entah isinya apa. Sebarkan di sekeliling rumah kamu, Kus. Mudah-mudahan kamu sekeluarga gak diganggu lagi. Ucapnya. Mendengar itu, Bapak bingung. Tapi ya hanya bisa mengangguk kecil sambil berpamitan. Dan Bapak ternyata bukannya menyebarkan isi dari bungkusan itu, tapi justru membuang bungkusan itu di pinggir jalan saat arah pulang. Singkat cerita, saat waktu menjelang maghrib, ibu yang sedang menutup pintu kandang ayam kaget dengan kemunculan seorang pemuda dari arah jalan lawas. Dan pemuda itu jalannya tertatih, macam orang kecapean gitu. Mas, kok datang dari situ? Sampean dari mana? Sini, mampir dulu. Tawar ibu. Dan pemuda itu hanya tersenyum. Wajahnya jelas banget kalau dia itu udah payah gitu. Dan karena di depan kantin itu ada bangku, si pemuda itu pun duduk di sana. Saya buatkan teh manis ya. Kamu pucat banget loh. Kamu udah makan belum? Tanya ibu. Dan pemuda itu lagi-lagi tersenyum. Nah, pas ibu mau bangun nih dari duduk, tiba-tiba si pemuda ini ngomong. Ibu saya juga baik kayak ibu, tapi ibu saya sudah meninggal. Begitu katanya. Ibu yang tadinya mau berdiri, duduk lagi. Maksud kamu, Nak? Iya, ibu saya meninggal karena ditumbalin sama bapak saya, Bu. Agar bisnis bapak lancar. Dan seakan gak puas, bapak sekarang numbalin saya. Begitu katanya. Dan seketika muka si anak muda itu yang tadinya hanya pucat mulai rusak bercucuran darah. Wah, ibu yang sadar itu bukan manusia langsung teriak dan lari kocar-kacir menuju pintu. Dan tepat di depan pintu, ibu menabrak bapak yang langsung lari begitu mendengar teriakan ibu. Kenapa, Bu? Ada apa? Tanya bapak. Ibu ini nggak menjawab, tapi meluk bapak erat banget sambil nunjuk bangku kantin. Tapi di sana bapak nggak ngeliat apa-apa. Sudah, ayo masuk, Bu. Udah mau maghrib. Ajak bapak. Setelah tenang, ibu pun menceritakan apa yang dilihatnya dan didengarnya. Saat itu, bapak hanya bisa istighfar sambil berusaha menenangkan ibu. Karena bapak juga bingung harus berbuat apa. Dan setelah kejadian sore itu, hampir di setiap pagi, pas bapak buka ruang kelas satu persatu, sosok pemuda ceking selalu ada di bangku kedua. Tapi bapak selalu mengabaikan sosok itu. Bapak ini macam udah kebal gitu dengan penampakan-penampakan kayak gini. Hingga akhirnya, tepat 5 hari kemudian, atau di hari Kamis jam 9 pagi, lagi-lagi kami mendengar bunyi suara kentongan 1 kali atau berita lelayu dari desa A. Dan kalian tahu siapa yang meninggal? Dia adalah Pak Hasan, atau ayah almarhum Ridwan yang baru dikubur Sabtu kemarin. Dengar-dengar, Pak Hasan ini meninggal tidak wajar di rumahnya yang ada di kota. Dan kondisinya saat ditemukan itu
matanya melotot tanpa ditemukan luka sedikit pun di badannya. Beliau ini macam meninggal karena kaget atau ketakutan karena melihat sesuatu gitu. Dan rumor tentang Pak Hasan yang katanya ikut pesugihan dengan menumbalkan anak istrinya itu ternyata sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat desa. Menurut cerita yang beredar, rumor pesugihan itu mulai berhembus sejak kematian tidak wajar Ibu Konah atau istri Pak Hasan sekitar 2 tahun lalu. Karena tidak lama setelah kematian Ibu Konah, usaha Pak Hasan yang semula biasa-biasa saja meroket dan sangat sukses. Tapi kebenaran tentang cerita itu tentu saja tidak bisa dibuktikan ya. Walaupun ibu jelas-jelas pernah didatangi sosok yang berkata demikian. Untunglah bapak dan ibu ini bukan tipe tukang gosip. Jadi mereka diam-diam aja, tidak menceritakan kejadian mengerikan itu kepada siapa-siapa, kecuali pada kami anak-anaknya. Wah, pokoknya kalau sampai ada warga yang tahu soal cerita ini, pasti gosip yang beredar tentang pesugihan yang dilakukan Pak Hasan bakal makin kuat. Setelah kejadian ini, lagi-lagi masyarakat desa percaya kalau ada orang yang meninggal di hari Sabtu, pasti akan mengajak orang lain. Dan apakah mitos ini juga ada di daerah kalian? Silakan tulis komentarnya di bawah. Makasih banget ya yang udah dengerin. Sebagai cerita pembukaan, setelah sekian lama vakum selama bulan puasa dan lebaran, aku hanya bagiin satu kejadian dulu aja ya. Pokoknya untuk kedepannya, aku akan berusaha untuk konsisten upload. Karena jujur, setelah mudik ini, aku banyak banget stok cerita serem. Jadi selama di kampung, aku banyak dengar teman dan keluargaku yang ternyata punya pengalaman serem dalam hidupnya. Pokoknya kalian harus banget tahu. Tungguin ya. Jadi sekali lagi, makasih banget yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh di like kalau kalian suka. Sugeng Dalu.